Saya merasakan ayat 39 itu merupakan penegasan ya, Pak, ya. Selama ini di kepala kita khalifah itu ya muslim aja. Awalnya seperti kita kan semuanya Allah ciptakan sebagai khalifah, manusia semua. Yang Hmm, memiliki kekafiran itu adalah orang itu sendiri. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia adalah sebagai khalifah bagi semua makhluk lainnya. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, yang dia punya kemampuan segala-galanya yang melebihi kemampuan makhluk-makhluk hidup lainnya. Manusia bisa membuat itu semua. Dia bisa dagingnya banyak, jumlahnya banyak, berkembang biak, mencukupi kebutuhan manusia. Itu yang bisa menguasai dan mengontrol itu semua adalah manusia. Itu pula yang mengontrol makhluk hidup seperti tanaman-tanaman. Manusia yang mengontrol mana perlu ada tanaman-tanaman yang di situ ada resapan-resapan yang perlu tumbuhan besar, tumbuhan besar dan lebat harus ada di sana. Itu yang ngatur itu manusia. Kan mereka nggak bisa tanam diri mereka sendiri. Nggak bisa pengen saya ada di gunung, pengen saya ada di laut, pengen saya ada di pantai. Nggak bisa. Yang ngontrol mereka, oh kelapa adanya di pantai, oh apa namanya pohon ini besar-besar adanya di gunung, adanya di ini. Itu semua yang atur adalah manusia. Maka ketika manusia salah mengaturnya, yang terjadi adalah kehancuran ekosistem dan itu membuat kerugian pada diri manusia itu sendiri. Dan itulah biasanya orang-orang kafir yang menghadirkan hal-hal semacam itu. Karena mereka tidak memfungsikan diri mereka sebagai khalifah yang sejatinya juga diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Orang-orang berimanlah yang menyadari dirinya sebagai khalifah. Dalam hmm. konteks khalifah bagi kehidupan seluruhnya, orang kafir pun adalah bagian dari khalifah. Tapi kalau khalifah dalam konteks kepemimpinan dalam Islam, dalam arti dia adalah sosok pemimpin yang nanti akan menjadi wali bagi orang-orang beriman, itu hanya kita orang beriman. Bagaimana khalifah Iya, iya. peninggal Nabi ada hanya Abu Bakar, Umar, Ali. Itu konteksnya khalifah dalam kepemimpinan Islam dengan keagamaan. Tapi khalifah dalam kepemimpinan seluruh kehidupan, sebetulnya seluruh manusia adalah khalifah. Seluruh Baik, baik. manusia adalah khalifah. Ya, paling tidak kalau orang itu sadar, dia adalah khalifah bagi dirinya sendiri. Dia harus yang pintar-pintar mengontrol kesehatannya, mengontrol dirinya supaya bisa hidup lebih lama, hidup lebih sehat, lebih produktif, lebih bermanfaat, lebih berdaya guna. Itu siapa yang mengontrol? Dia sendiri. Jadi manusia adalah khalifah bagi dirinya sendiri. Karena dia khalifah bagi darahnya, khalifah bagi jantungnya, khalifah bagi sel-sel dalam tubuhnya, khalifah bagi metabolisme tubuhnya, khalifah bagi kesehatan itu sendiri. Itu begitu. Itu dalam Hmm. konteks diri sendiri. Nah, yang Allah maksud dalam ayat ini justru adalah khalifah bagi seluruh benda-benda langit. Makanya nggak mungkin dong kita khalifah, masa nyembah patung, nyembah berhala. Justru mereka lebih rendah dari kita. Mereka lebih bawah dari kita. Jadi di sini ya, sedikit saya tambah, kerugian orang-orang kafir itu dalam kehidupan ini adalah ketika Allah memberikan kesempatan kepada mereka sebagai manusia, sebagaimana manusia lainnya yang Allah ciptakan untuk mengurus bumi, menguasai bumi, mengontrol kehidupan ini, ya. Dan mereka ternyata tidak mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang pernah kafir dari kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, yang ternyata mereka meninggalkan petunjuk para nabi yang memberikan arahan kepada mereka menyembah hanya kepada Allah, karena Allah lah menciptakan semuanya. Nah, ketika mereka tidak mampu mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu tentang bagaimana orang beriman dan orang kafir kehidupannya itu, bagaimana kesudahan orang-orang setelah datangnya para nabi utusan Allah kepada mereka, dan para nabi utusan Allah itu dalam konteks ketauhidan betul ngajak menyembah kepada Allah. Tapi dalam konteks kehidupan sebetulnya apa yang mereka ajarkan adalah nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Karena nantinya kita akan sampai kepada eh, tahu bagaimana mengeksplorasi, mengembangkan semua hal yang Allah ciptakan itu menjadi berfungsi maksimal dari memahami petunjuk Allah itu sendiri. Awalnya kita disuruh bertauhid, menuhankan Allah. Tapi dari menuhankan Allah, Allah kan kasih tahu, ini kalau kalian ingin sujud kepadaku, ingin beribadah kepadaku, ini kitabnya. Nah, kitab itu isinya tidak hanya melulu soal ibadah yang sifatnya mahdoh, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji.
tapi juga isinya adalah nilai-nilai yang menginspirasi kita, yang memberikan kita arahan-arahan dan petunjuk untuk bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini. Manusialah khalifahnya, itu begitu. Nah, itu ada dalam petunjuk itu sebetulnya. Nah, belum sampai ke situ, mereka sudah mengingkari Nabi, mengingkari para Rasul. Nah, orang-orang kafir yang sekarang, termasuk orang kafir Quraisy di zaman Nabi, kok nggak ngambil pelajaran apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Bahwa mereka yang mengingkari para Nabi dan Rasul, akhirnya tidak hidup selamat, tidak hanya dunia, tapi juga nanti sampai ke akhirat, nggak selamat dunia akhirat. Nah, itu begitu, itu maksudnya. Di ayat 37 itu, bukankah kamu telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Tapi di sini saya pikir tadinya tafakaru, tapi pakai tadakaru. Jadi kalimat awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir, itu yang dimaksud kan? Ya. Apakah yang kami jadikan sedemikian rupa, kami udah kasih panjang umurnya, ya. Jadi ada orang yang Allah panjangkan umurnya dari orang kafir ini. Tujuannya adalah membuat mereka mestinya jadi sadar. Tadakkar itu membuat mereka sadar. Nah, bedanya dengan tafakkar itu kesadaran yang timbul dari berpikir. Ya, makanya dari fakaro tafakkar, tafakkur, tafakkaro ya tafakkaru tafakkuron. Jadi tafakkur istilahnya. Kalau yang kedua ini yang sedang di ayat ini punya dari kata-kata zikir. Zakaro ya turu, ya tadakkaro ya tadakkaru tadakkuron, ya tadakkur. Nah, tadakkur ini adalah kesadaran yang timbul dari hati yang merasakan. Nah, itu begitu sebetulnya. Jadi lebih kepada hati. Tapi sebetulnya juga termasuk juga pikiran. Hanya saja bahasa Al-Quran kadang menggunakan kata-kata tafakkur, kata-kata tadakkur. Kalau tafakkur lebih kepada orang itu belajar mendaya gunakan akal pikirannya untuk memahami sesuatu. Sudah paham, apakah menjadikan dia jadi beriman atau tidak, nah itu soal lain. Nah, ada orang tafakur sampai ngerti bahwa ini pasti ada penciptanya. Tapi apakah dia mau beriman kepada sang pencipta, itu soal lain. Tapi kalau tadakkaru sampai dia punya keinsafan hati, begitu, kesadaran jiwa bahwasanya dia harus beriman kepada Allah mestinya. Bukan sekedar tahu, tapi dia harus menghamba kepada yang sudah dia pahami sebagai zat satu-satu yang pantas dia ibadahi. Jadi makanya Allah menggunakan kata-kata ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Karena sifatnya lebih kepada memberikan keinsafan atau kesadaran pada hati seseorang untuk menerima kebenaran. Sepertinya gitu. Nah, orang kafir sudah dipanjangkan umurnya, dikasih tahu tentang hal-hal yang ada di sekitarnya, termasuk tentang dirinya, dikasih ada tumbuh uban, dikasih dirinya lebih lemah dari sebelumnya, dikasih sudah sering-sering sakit, sakit-sakitan, dikasih sudah hal-hal yang membuat mereka mestinya belajar. Oh, udah semakin tua, oh semakin sakit, oh semakin ini. Berarti saya harus ingat kepada Allah. Nah, itu ternyata tidak membuat dia ingat kepada Allah juga. Itu kata-katanya di situ. Jadi kata-kata tadakkar dengan tafakkar kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diartikan sama, tapi sebetulnya perbedaannya lebih kepada al tadakkar ada unsur hatinya yang berperan di situ, mengandung keinsafan hati, bukan sekedar kesadaran dalam berpikir.